Oh. Halo para animers, yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime summer terbaru kali ini, yaitu anime action yang berjudul Windbreaker, yang mana udah sampai ke episode ke-5. Nah, buat kalian yang penasaran apakah pertarungan kali ini dimenangkan oleh Sisi Toren ataupun Bofurin, langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan ya tanpa banyak bacot, langsung saja kita ke alur ceritanya. Selepeu. Setelah kubu dari Tomiyama dan Umemiya bertemu, bukannya saling marah-marah Tomiyama malah cengengesan guys. Dia menyambut Bofurin dengan senang. Di sini mereka mulai berjalan ke lokasi duel sambil dipandu oleh Tomiyama. Tomiyama nampak berlari dengan senang hingga dia itu dimarahi oleh Togame. Sakura nampak melihat kondisi kota yang mana ia sadar jika semua itu adalah bar. Nirei ngejelasin jika wilayah Sisi Toren ada banyak sekali bar, bahkan tempat itu menjadi distrik bar terbesar yang ada, yang mana wilayah itu akan sangat ramai ketika malam hari. Terus kocaknya di sini Sakura yang baru menyadari sosok Nirei, karena ya seharusnya Nirei itu tak ikut, tapi sebagai anggota Bofurin, meski sadar bahwa dirinya itu tak bisa melindungi seseorang seperti yang lain, setidaknya Nirei ingin melindungi dirinya sendiri. Di sini dia ingin belajar sesuatu. Meski Sakura pura-pura bodoh amat, tapi Yamato sadar jika itu terlihat sangat malu. Melihat ketenangan anak kelas 1, Umemiya yakin jika mereka itu benar-benar bisa diandalkan. Terus lanjut ke perjalanan. Tak lama Tomiyama muncul dan mengajak mereka masuk ke dalam gang. Mereka semua lalu ikut dan bersama-sama masuk ke dalam dengan anggota Sisi Toren. Dan ya, pada akhirnya mereka sampai ke markas Sisi Toren guys. Togame nampak menyambut mereka. Melihat markas tersebut, Sakura malah salvo sama tulisan Ori. Terus setelah itu mereka mulai masuk satu persatu lewat pintu depan. Nirei sambil lalu ngejelasin jika markas Sisi Toren itu awalnya adalah gedung bioskop Orion, tapi sekarang terkenal dengan sebutan Ori. Setelah itu Tomiyama nampak mulai membuka pintu, dan ya terlihatlah begitu banyak orang, yang mana semua orang itu adalah anggota Sisi Toren. Tapi ya kericuhan terjadi karena mereka tak sabar untuk menonton adu mekanik guys. Melihat semua itu, Yamato pun paham alasan kenapa markas itu disebut Ori, yang mana artinya adalah kandang binatang buas. Nirei yang sangat ketakutan. Sakura lalu bilang jika Nirei ingin belajar maka lihatlah ke depan. Setelah itu Tomiyama pun mulai memberi sambutan karena adu jotos akan segera dimulai. Melihat keramaian itu, Umemiya merasa sudah seperti festival. Umemiya bilang pada Sakura dan yang lainnya, meski tempat itu ramai, tapi pertandingan utamanya adalah dirinya dengan Tomiyama. Jadi kekalahan dan kemenangan mereka itu tak akan dihitung. Tapi di sini Sakura membantahnya karena mau dihitung atau tidak, dirinya itu tak punya niat untuk kalah. Merasa jawaban Sakura itu masuk akal, Umemiya pun semakin percaya jika mereka itu benar-benar bisa diandalkan. Karena adu mekanik antara Tomiyama dan Umemiya akan dilakukan paling akhir, si rambut cepmek ini pun mengusulkan dirinya untuk tanding paling awal. Sebagai anak yang memang cukup OP, Sugishita pun langsung maju. Terus Sakura memanggilnya karena urusan mereka itu belum selesai, tapi dirinya itu tak mau berurusan dengan orang yang kalah dari para kroco di sana. Meski tak menjawab, tapi ya Sugishita pasti akan melakukan yang terbaik. Dan ya, Babang Sugishita
Sugishita versus Bang Cepmek pun yang ternyata bernama Arima akan segera dimulai. Nirei yang sedang tremor mencari informasi tentang Arima, yang mana dalam informasi Arima itu pernah mematahkan tulang rusuk sekali pukul. Tapi menurut Yamato, Sugishita juga sama. Tapi menurut Umemiya, kasihan jika mereka disamakan. Di sisi lain Arima nampak mulai kesal melihat tatapan Sugishita. Terus secara nggak diduga Arima ini memanggil Umemiya dan bertanya apakah dia itu baik-baik aja. Mendengar itu tentu saja Sugishita refleks menoleh. Tapi ternyata guys, meski begitu, Sugishita balik menyerang dengan memegang lengan Arima, yang mana dia itu menarik Arima karena Arima tidak memanggil nama Umemiya menggunakan san. Dengan sangat overpower, si Sugishita ini mengangkat Arima dan membantingnya dengan sangat kuat guys. Melihat itu tentu saja membuat semua orang yang ada tak bisa berkutik. Di sini Kroco Shisitoren nampak dibuat tak percaya melihat hal tersebut. Bahkan mereka juga bertanya tanya siapa sebenarnya orang yang dilawan oleh Arima itu. Nirei pun sangat terkejut karena Sugishita bisa mengalahkannya dalam sekali serang. Sebagai teman, tentu saja orang ini tak terima dong. Togame yang nampaknya mulai marah, tapi beda halnya dengan Tomiyama yang senang dan memuji Sugishita yang menurutnya benar-benar kuat. Bahkan dia juga jadi ingin bertarung melawannya. Tapi Togame memegangnya karena itu bukan giliran Tomiyama. Dia menyuruh Tomiyama diam dan duduk menunggu gilirannya tiba. Melihat itu Nirei jadi bingung karena bukannya mencemaskan yang kalah, tapi Tomiyama malah memuji lawannya. Nirei pun jadi ingat kejadian saat mereka melanggar aturan, yang mana menurutnya mereka berdua itu benar-benar aneh. Sugishita yang baru turun pun disambut dengan baik oleh Umemiya karena seperti biasanya si Sugishita itu kasar banget dah. Hiragi lalu menanyakan kondisi wajah Sugishita yang kena pukul. Nirei pun mengakui jika Sugishita itu juga hebat karena meski sudah dipukul dia masih bisa berdiri dengan gagah. Sakura pun bilang jika Sugishita memang seperti itu. Nirei yang bertanya kenapa Sakura tak terkejut, ya karena Sakura itu sudah pernah melawannya. Anehnya mendengar itu ekspresi mereka berdua malah kayak gini anjir. Yamato bilang jika ternyata Sakura sudah mengakui Sugishita. Sakura pun beralasan jika dirinya itu cuma tahu kalau Sugishita itu juga kuat. Sesaat Umemiya tersenyum melihat tingkah adik kelasnya itu, tapi tatapannya seketika berubah saat melihat obrolan Tomiyama dan Togame. Tomiyama bertanya bagaimana cara dia untuk mengalahkan si rambut panjang alias Sugishita. Tapi di sini Togame cuma diam dengan tatapan kosong guys. Melihat itu Umemiya sangat terkejut, bahkan juga Tomiyama sendiri. Dan ya setelah itu mereka akan lanjut ke giliran selanjutnya. Tapi sebelum itu Tomiyama menyuruh dua anak buahnya untuk membereskan Arima. Mendengar itu teman Arima yang ini nampak semakin gemetar. Terus nampak Arima yang diseret oleh dua anak Shisitoren karena Arima itu sangat berat dan sulit untuk dibuang keluar panggung. Malah ini yang mereka lakukan. Buset dah, asli kejem banget mereka. Melihat apa yang terjadi di hadapan matanya, Nirei tentu semakin terkejut. Bahkan mereka berdua pergi sambil tertawa tanpa adanya rasa bersalah. Sakura lalu bilang jika mereka itu sangat berisik, meski tatapan mereka kelihatan sok keras. Sakura bilang jika mereka itu jangan pernah lagi mengatakan kekuatan adalah segalanya, karena membuat dirinya yang malu. Si Kroco yang nyamperin Sakura, Yamato juga ikutan bilang jika percuma Sakura mau bilang apapun, karena yang seperti mereka itu tidak akan mengerti kalau belum merasakan kalah. Mendengar itu si Kroco langsung menarik baju Yamato. Tapi di sini Tomiyama memarahi Kroconya karena mereka itu tak ikut duel, jadi lebih baik mereka mundur. Melihat tatapan tersebut tentu saja si Kroco jadi ketakutan. Terus di sini Tomiyama bertanya siapa yang akan adu mekanik selanjutnya. Meski Sakura hendak maju, tapi Hayato bilang kalau sesuai urutan mereka dirinya lah yang akan maju. Oleh karena itu Yamato langsung mengajak teman Arima untuk adu mekanik sekarang. Nah,
Biar kalian nggak bingung guys, segitu nama orang ini adalah Minoru Kanuma. Kanuma lalu berjalan melewati sorakan semua kroco sisi toren. Hayato lalu bilang pada Sakura, pada saat Sakura bilang ingin mengejar puncak, dirinya merasa Sakura itu sangat bodoh. Meski otak Sakura itu gak ada isinya, tapi kata-kata dan tindakannya itu memiliki inti yang kokoh. Nampak kedua jagoan yang mulai menaiki panggung. Di sini Sakura bertanya, Hayato itu orang seperti apa? Tapi di sini Nirei malah mencari data Kanuma. Mengetahui jika maksud Sakura itu adalah Hayato, Nirei pun bilang jika sejak SMP Hayato itu sudah kuat dan terkenal. Tapi kalau soal itu Sakura udah tahu, karena dari tampangnya aja Sakura sadar jika Hayato itu orang yang kuat. Nah, sayangnya di sini detailnya mengenai Hayato Nirei tidak mengetahuinya. Bahkan Hiragi bilang jika dirinya itu sering mendengar nama Hayato, tapi dia juga nggak tahu detailnya. Meski di sini Umemiya tak terlalu mengenal Hayato, tapi setelah bertemu dirinya langsung tahu jika dia itu adalah orang yang baik. Di sisi lain, Kanuma yang nggak terima karena mereka telah membuat Arima babak belur. Hayato yang bilang Kanuma itu terlihat berbeda dari sebelumnya. Kanuma bercerita jika dari dulu dirinya itu selalu bersama Arima. Jadi, melihat saudaranya dikalahkan, tentu saja dirinya marah. Parahnya di sini, Hayato malah terus memprovokasi Kanuma dengan tatapan yang sangat berbeda jauh dari sebelum dia naik panggung. Bahkan Sakura sendiri bilang itu bukanlah tatapan orang yang baik menurut seperti yang Umemiya maksud. Dan ya, ketika Kanuma maju menyerang, inilah yang terjadi. Melihat gerakan Hayato barusan, Nirei jadi bingung dengan apa yang terjadi. Bahkan Kanuma sendiri juga bingung karena dalam sekejap mata Hayato itu sudah ada di belakangnya. Buset dah, menyadari akan gerakan Hayato tadi. Di sini Kanuma mencoba untuk melakukan pukulan, tapi ya dalam sekejap tiba-tiba aja Kanuma udah tepar anjir. Sidah, GG juga nih ternyata si Hayato. Meski Kanuma marah dan mencoba menyentuh Hayato, lagi-lagi dalam sekejap dia itu tersungkur. Di sini Hayato bertanya pada Kanuma, apa yang diperlukan untuk mencapai kedewasaan. Kanuma yang tak mengerti nampak kembali menyerang Hayato, tapi ya dengan mudah Hayato kembali membuat Kanuma tepar. Dan ya para keroco sisi toren pun mulai bersorak karena si Kanuma itu kalah. Kanuma yang merasa teman-temannya itu seenaknya ngomong, yang mana ia mengakui kekuatan Hayato. Umemiya lalu bilang jika ternyata Hayato itu bukan sekedar orang baik, tapi menurut Sakura itu tak ada baiknya sama sekali. Yang mana Hayato itu tak membunuh, tapi dia membiarkan lawannya yang lemah tetap di bawah dan mempermalukannya terus-menerus. Di sini Hayato menebak apa yang telah dipikirkan oleh Kanuma, yang mana Kanuma itu membayangkan dirinya sendiri yang sedang ditertawakan, dan itu merupakan jawaban dari pertanyaan Hayato sendiri sebelumnya. Karena yang diperlukan untuk mencapai dewasa yaitu adalah imajinasi. Mendengar kata-kata Hayato, di sini Kanuma sampai tersungkur. Bahkan ketika Hayato mengajak Kanuma untuk bangkit dan melanjutkan kembali pertarungannya, tapi di sini Togame menghentikan mereka. Dia meminta maaf dan menyuruh Hayato untuk segera turun. Kocaknya di sini Tomiyama malah tidur anjir. Ya, mungkin dia bosan dengan pertarungan anak buahnya yang pada lemah-lemah gak jelas gitu. Di sini Togame bilang jika dirinya itu sudah tidak malu karena sekarang Kanuma itu bukan rekannya lagi. Mendengar itu, Kanuma cuma bisa diam dan tak berkutik. Hayato lalu berjalan melewati Kanuma dengan bilang jika menjadi dewasa artinya bisa memahami dan berempati dengan perasaan orang lain. Dan itu membutuhkan imajinasi serta pengalaman yang cukup. Dan yaps, itulah akhir dari anime Windbreaker episode kelima. Gimana guys?
Ternyata anggota sisi Toren itu tak sekuat yang Mimin bayangkan dah. Dan ya sebaliknya, anggota Bofurin memang benar-benar OP lah ya. Sugisita mengalahkan Arima dalam sekali banting, dan Hayato membuat Kanuma jadi putus asa. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya, makanya pantengin terus channel Nime Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Slebeu.